Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Ramadan dari mahasiswa Setia Khas Al-Jailani dengan NIM 22201040 dan Faizuddin dengan NIM 22201042 dan Fatur Rozak dengan NIM 22201009 akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen dan manajemen menurut Islam. Baik, saya langsungkan saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Fatur Rozak. Yang pertama, fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Yang dimaksud dengan fungsi manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi ini tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, organizing. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan kepada para anggota sesuai keahlian masing-masing dalam berorganisasi. Dalam arti manajemen, bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Ketiga, directing atau accounting. Pengerahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Seorang manajer yang baik hendaknya sering memberi masukan-masukan kepada anggotanya karena hal tersebut dapat menunjang prestasi kerja anggota. Yang keempat, controlling. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Yang kedua, unsur-unsur manajemen ada 6M. Yang pertama man, 2 machine, ketiga money, keempat methods, keempat material, kelima material, dan yang keenam market. Yang pertama, man, orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. SDM ini akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dan manajemen perusahaan yang dijalankan. Yang kedua, mesin. Mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat. Yang ketiga, money. Keuangan menjadi unsur kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Yang keempat, methods. Metode digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar. Yang kelima, material. Nah, dari uang yang dipakai untuk modal akan dibelikan untuk material atau bahan yang dipergunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. Yang keenam, market. Unsur yang terakhir adalah pasar. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya dijual ke pasar tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan bisnis perusahaan. Lanjut ke sejarah manajemen Islam. Manajemen Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya dalam hal ekonomi, manajemen, dan pembaharuan lain berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan Baitul Mal. Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Karakteristik manajemen Islam. Nabi Muhammad SAW mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama.
Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah memberikan reward atas kreativitas serta prestasi yang dilanjutkan sahabatnya. Ada 4 pilar etika manajemen yang ada di dalam Islam seperti yang dicontohkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandai oleh akad saling setuju dengan sistem profit dan loss sharing. Yang ketiga, kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk mengumpulkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi atas hukum yang baik dan benar. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seseorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Fungsi manajemen menurut Islam, yaitu yang pertama, planning. Fungsi planning yang memuat tentang adanya perencanaan dalam setiap kegiatan manajemen dilaksanakan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 yang menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan segala sesuatu dengan ukuran yang telah ditentukan serta menunjukkan bukti kesempurnaan ketentuannya dengan adanya keteraturan sistem semesta alam ini. Dan juga dalam Al-Quran telah disebutkan, wa immin syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang berarti dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Yang kedua yaitu fungsi organizing. Fungsi organizing yang memuat tentang pembagian kerja bagi orang-orang yang tepat telah dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar memberikan amanat pada ahlinya. Adanya kemampuan yang sesuai antara kemampuan pelaksana tugas dengan tugas yang diembannya serta tidak selayaknya untuk membebani seorang dengan hal di luar kesanggupannya. Yang ketiga, fungsi actuating. Fungsi actuating yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai. Telah dijelaskan dalam Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa Allah melarang bahkan memberikan ancaman dengan kebenciannya pada orang yang hanya bisa berbicara tanpa diikuti dengan perbuatan. Jika ditarik dalam ranah manajemen, yaitu adanya suatu organisasi yang bisa merencanakan tanpa adanya realisasi terhadap rencana tersebut. Yang keempat yaitu fungsi controlling. Fungsi controlling yang memuat tentang adanya pengawasan terhadap segala sesuatu yang telah digambarkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 13, Quran Surat Al-Khawf ayat 16 sampai 18 dan Surat Quran Al-Mujadilah ayat 7 yang menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dimanapun dan kapanpun, bersama siapapun serta dalam kondisi apapun. Yang kelima yaitu fungsi evaluating. Fungsi evaluating yang memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki serta apa yang dirasa baik dan harus ditingkatkan lagi untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik lagi. Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hashr ayat 18 yang menjelaskan tentang perintah Allah, keadaan orang-orang yang beriman agar melakukan introspeksi diri
terhadap apa yang telah dilakukan sebagai bekal hari esok. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri kedua. Saya Peter Ramadan selaku moderator dan Faizuddin selaku pemateri pertama dan Fatur Rojak selaku pemateri kedua pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.